Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Ulfan Wajijah di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Ulfan Wajijah di channel Guru. Oke, pada kesempatan kali ini pertama kalinya saya membuat sebuah video. Biasanya kan ya, saya itu di dalamnya itu ada video tentang pembelajaran, video tentang tutorial, video vlog-vlog seperti biasa bersama teman-teman. Nah, kali ini saya pertama kalinya membuat sebuah video vlog. Oke, untuk itu saya mohon untuk kalian semuanya silahkan di komen apa kekurangan video untuk kali ini. Oke, sesuai dengan judulnya, saya hari ini sangat semangat sekali. Kenapa? Karena hari ini saya akan mereview atau melihat pesan dan kesan yang telah siswa-siswi saya berikan atau murid-murid saya berikan selama belajar di kelas bersama saya. Oke, saya akan sedikit menceritakan tentang awal mula bagaimana pesan-pesan ini. Oke, sebelumnya sudah kita ketahui pada kesempatan kali ini kita sedang dihadapi oleh wabah pandemi COVID-19 atau virus corona. Kita bersama-sama berdoa semoga wabah pandemi ini cepat usai, cepat selesai, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa di luar. Karena adanya COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas untuk di rumah saja. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Pak Nadiem Karim yang super gaul, super milenial itu menganjurkan untuk siswa-siswanya, guru-guru dimulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan untuk melakukan belajar di rumah atau belajarnya secara jarak jauh. Nah, selain itu pemerintah juga menganjurkan belajar di rumahnya itu menggunakan sebuah aplikasi, tapi aplikasi itu seperti Google Classroom, seperti Ruang Guru, ada lagi seperti Rumah Belajar dan yang lainnya. Ada juga video meeting seperti Zoom dan yang lainnya. Nah, karena pemerintah mengajukan itu, saya mencoba belajar online-nya dengan menggunakan Google Classroom. Tapi ternyata mungkin murid-murid saya di sini. Oh ya, sebelumnya saya itu kegiatan aktivitasnya itu yaitu mengajar. Jadi saya setiap harinya itu mengajar. Karena saya mengajar, jadi saya sekarang bekerjanya mengajarnya itu di rumah ya, secara online. Nah, karena itu saya mencoba Google Classroom, tapi ternyata anak-anak itu kurang respon terhadap Google Classroom. Mungkin karena mereka kurang tahu atau mungkin kurang familiar di mata mereka. Jadi saya inisiatif belajarnya itu lewat WhatsApp, karena WhatsApp kan sudah sudah tidak asing bagi mereka. Nah, di WhatsApp saya itu menggunakan grup ya. Jadi saya membuat sebuah grupnya itu grup khusus untuk mapel saya, yaitu mapel IPA. Oh ya, maaf, saya bukan membuat grupnya, tapi ada satu murid saya, siswa saya membuat grup IPA, dan alhamdulillah pada saat ini sangat terpakai kembali. Jadi di grup itu semua siswa yang saya ajar di salah satu sekolah, dimulai dari kelas 3 sampai 86 semua masuk. Nah, saya
kalau saya ingin menyukai sesuatu jadi langsung ke grup itu. Nah, alhamdulillah sangat bermanfaat pada saat ini. Nah, saya melakukan ini sebelum sekolah memberikan suatu anjuran atau suatu perintah kepada guru-guru, yaitu saya biasanya belajarnya itu menyampaikan materi, yang kedua memberikan tugas. Nah, pada saat memberikan tugas, saya di di 2 minggu pertama belajar di rumah itu sekitar tanggal 16 Maretan, saya memberikan tugas kepada anak itu mengerjakan LKS. Nah, jadi di sekolah saya itu menggunakan LKS, lomba kerja siswa. Jadi dalam LKS itu ada materi, ada ada latihan-latihannya. Nah, saya di sana mengerjakan latihan, di sana murid-murid saya mengerjakan latihan, saya memberikan tugas latihan kepada mereka di LKS-nya. Nah, alhamdulillah setelah 2 minggu saya kasih rentang waktu 2 minggu untuk tugas mengerjakan LKS, dan ternyata setelah 2 minggu pemerintah memperpanjang lagi belajarnya. Saya merasa sedih, merasa senang juga ada, tapi sedihnya kangen untuk mengajar di kelas. Nah, karena diperpanjang lagi, saya mencoba memberikan tugas lagi pada anak, tapi saya bingung waktu itu tugas apa ya, karena kan pemerintah menganjurkan untuk memberikan materinya itu mengenai COVID-19. Nah, saya bingung. Pada saat saya membuka Instagram, nah, saya dapat ide. Nah, saya melihat di Instagram itu ada artis atau selebgram itu membuat video, ada video tentang ajakan untuk di rumah saja. Nah, pada saat itu saya ada ide. Ada ide bagaimana kalau siswa-siswa saya disuruh untuk membuat sebuah video ajakan untuk di rumah saja, karena kan sekarang pemerintah menunjukkan untuk melakukan kegiatan itu di rumah saja. Nah, akhirnya saya membuat tugas kepada anak-anak itu membuat video ajakan untuk di rumah saja. Nah, saya sudah up videonya. Barangkali ada yang belum nonton, silahkan ditonton di link di atas, di bawah ini, di atas ini, atau di atas sebelah sini. Boleh diklik video ajakan di rumah saja versi murid-murid saya, yaitu versi murid saya MTS Jamiatul Aulad kelas 83 sampai kelas 86. Nah, setelah 2 minggu itu, di beberapa hari kemudian, pada saat itu juga saya memberi tugasnya 2 bikin videonya. Nah, pada saat itu saya berpikir, karena kesempatan kali ini yaitu semester 2 ya, semester 2 itu terakhirnya saya itu kan mengajar khusus untuk di kelas 8. Nah, jadi setiap saya terakhir belajar kan saya tidak akan bertemu lagi anak-anak. Nah, saya sudah lakukan setiap tahunnya ini, sudah saya lakukan setiap tahun kepada anak-anak itu untuk memberikan pesan sama kesannya mereka, bagaimana sih belajar bersama saya IPA di kelas selama 2 semester, dari semester 1 sampai semester 2. Nah, saya berikan tugas itu di tahun kemarin. Tapi bedanya untuk di tahun sekarang itu, untuk tahun kemarin itu kan saya menyuruhnya di kelas, jadi mereka menulis di kertas, atau kalau malu mereka langsung WhatsApp saya. Nah, itu ya, kita lihat sekilas tentang pesan-pesan di tahun kemarin seperti ini. Oke ya. Nah, untuk tahun sekarang saya punya ide, karena kan tadi tugas pertama itu bikin video. Nah, untuk tugas yang kedua, saya untuk berpikiran membuat video pesan dan kesan. Jadi pesan kesannya itu dalam bentuk video. Nah, itu dia, saya berikan tugas anak-anak membuat pesan-pesannya. Buat apa tujuannya? Pertama, untuk saya sendiri sebagai pengajar, supaya nanti kedepannya saya bisa melihat potensi saya atau kekurangan saya itu bagaimana sih mereka itu kesannya bersama saya. Jadi untuk tahun berikutnya saya mencoba merubah pola mengajar saya. Nah, itu tujuan saya. Untuk tujuan merekanya itu
pastinya melatih mereka untuk belajar berpendapat, menyampaikan pendapat. Nah, itu tujuannya saya. Memang agak melenceng dari tugas, tapi saya lakukan itu biar mereka ada tugas juga ada pelajarannya untuk mereka, tapi santai. Nah, itu tujuannya saya. Akhirnya membuat pesan-pesan. Alhamdulillah beberapa orang sudah mengumpulkan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada murid-murid saya yang telah menyampaikan pesan-pesan. Nah, untuk itu kita lihat videonya bagaimana pesan-pesannya belajar bersama saya. Oke, check it out. Misalnya belajar sama Bu Ulfa itu selalu bahagia, happy, nyenangin lah ya. Untuk pesannya, semoga ibu lebih semangat lagi untuk kedepannya. Terus harus lebih tegas dalam mengajarnya, jangan pantang menyerah lah, semangat. Udah sih segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 sampai sekarang pasti bahagia bisa belajar sama ibu, senang belajar sama ibu, terhibur belajar sama ibu. Pokoknya doa terbaik dari Rasti ibu. Semoga ibu belajarnya lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum Bu Ulfa. Jadi Dira mau kasih tahu tentang Bu Ulfa sama belajar di kelas Dira, yaitu kelas 83. Jadi Bu Ulfa itu baik, sopan, gampang diajak bercanda, bucin ya, bucin, dan ibu itu pokoknya the best lah ya. Dan yang tadi kelebihan ibu dan sekarang kekurangan ibu. Menurut aku kekurangan ibu dalam menjelaskan fisika. Menurut Indira mah ibu ngejelasinnya terlalu cepet, jadi susah ditanggap gitu sama otak Indira. Jadi itu doang yang bisa Dira jelasin tentang gimana Ibu Ulfa itu. Ya, Ibu Ulfa mah baik, Ibu Ulfa mah best, pokoknya tercantik. Itu doang ya Bu, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Violeta, saya siswi kelas 83, ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk Ulfa yang telah mengajar selama 2 semester ini. Pesan saya adalah terima kasih sudah membimbing saya. Maaf kalau selama ini saya punya salah, dan jangan pernah melupakan kelas 83. Dan juga kesan saya adalah kepada Ibu, terima kasih telah membimbing kami pada setiap pelajaran. Ibu mau mengajar kami serta mencontohkan hal-hal yang baik kepada kami. Kau juga memberikan perhatian dan perasaanmu serta membagi pengalaman-pengalaman yang telah kau lalui, dan tentunya bersama kami juga. Terima kasih. Sekian penyampaian pesan dan kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Putri Siti Swandi, saya dari kelas 83. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama belajar dengan Bu Ulfa di kelas 8. Pesannya dari saya untuk Bu Ulfa, untuk lebih semangat lagi, lebih tegas lagi, dan selalu ikhlas menyampaikan ilmunya. Kesannya dari saya selama belajar dengan Bu Ulfa di kelas 8, menyenangkan, seru, bisa bercanda, bisa serius juga. Dan bagi saya Bu Ulfa itu guru sekaligus teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bu Ulfa. Terima kasih sudah mengajar kami di kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak Feby belajar sama ibu, materinya cepet paham, terus ibu jelas banget ngejelasinnya, terus ibu baik, sabar, gak emosian lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jara. Saya di sini akan membacakan kesan pesan saya untuk Ibu Ulfa tercinta.
Untuk Ibu Ulfa tersayang, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan nasihat yang selalu diberikan untuk kebaikan saya kelak nanti. Maaf jika selama Ibu mengajar saya mendapat kata-kata yang tidak baik atau kelakuan yang tidak baik di mata Ibu. Saya tidak pandai dalam berkata-kata, hanya ini saja kesan yang bisa saya sampaikan. Pesan saya ke depannya, semoga Ibu bisa menjadi guru yang disayangi oleh murid-muridnya, dan semoga apa yang Ibu capai bisa tercapai. Maaf jika ada kata-kata Jara yang membuat Ibu tersinggung. Hanya itu saja yang bisa Jara sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan Ratih untuk Bu Ulfa yaitu: Ratih kagum dengan Ibu Ulfa yang telah mengajar kami selama ini, karena Ibu Ulfa telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya mata pelajaran yang diberikan oleh Ibu Ulfa. Saya bangga dengan Ibu Ulfa, pahlawan tanpa jasa. Pesan saya untuk Bu Ulfa yaitu jangan bosan untuk mendidik siswa-siswi yang kurang dalam ilmu pengetahuan dan sikap yang kurang sopan kepada Bapak Ibu guru. Jadikan kami sebagai motivasi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berbudi luhur. Selain itu, lebih bersabar dalam menghadapi siswa-siswi yang sulit untuk dinasihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya dari kelas 84. Bu, kalau Ibu ngajar, saya semangat terus. Kalau Ibu ngajar, pas neranginnya bagus sekali. Kalau Ibu ngajar, saya semangat terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa disuruh kritik dan saran, nggak ada kritik dan saran juga sih ya. Mau tidak mah ya, Bu Ulfa tuh orangnya tuh sabar banget gitu. Tapi tidak nyaman-nyaman aja sih belajar bareng sama Bu Ulfa. Ya waktu itu juga dia pernah lihat kayak Bu Ulfa itu kesel ya. Ya mungkin kesel atau marah itu buat demi kebaikan kita juga. Dan awalnya sih Nedang itu tuh belum paham sama pelajaran IPA, tapi main kesini alhamdulillah udah paham kayak tentang hukum Newton, belum gitu udah paham alhamdulillah. Dan buat Bu Ulfa, kalau udah lulus jangan lupain kita pun gak bakalan lupain Bu Ulfa. Dan tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, jangan keluar kemana-mana kalau nggak ada yang penting. Ngapain keluar kalau nggak ada yang penting? Oke, udah gitu aja. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, menurut saya sih kesan Ibu teh baik gitu. Walau pas kami sering ribut, Ibu selalu sabar dan marahnya itu sedikit. Dan Ibu juga sering masuk ke kelas kami dan kelas kami selalu berisik Bu. Dan Ibu tuh marah gitu, tapi marahnya sedikit. Jadi anak-anak tuh gimana ya Bu, agak gak ngaruh gitu Bu, atau gak nerap Bu. Tapi Ibu selalu sabar dan makasih banget Bu untuk Ibu yang mau mengajar kelas kami Bu.
Tapi pesan dari saya, Bu, harus lebih tegas lagi, Bu, agar siswa ini takut gitu kan, Bu. Kayak Bu Gina, Padian gitu, Bu. Bu Yasbini itu tegas, Bu. Saya harap Ibu seperti itu, Bu. Dan saya mengucapkan berterima kasih lagi untuk Ibu. Thank you, Bu, udah mengajar kelas kami walau kelas kami sering ribut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pesan buat ibu lebih baik ibu ngajarnya lebih serius ke depannya. Kesannya kalau belajar sama ibu suka ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Amelia. Kami berada di kelas 83. Menurut kami, belajar dengan ibu sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Pesan kami untuk ibu, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah untuk mengajar kami semua. Maafkan kami bila selama 1 tahun berbuat salah kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Halita. Saya berasal dari kelas 83 MTSK Meto Aula Pesantren Baratu. Tanggapan saya belajar sama ibu itu sangat nyaman sekali, mudah dipahami, mudah mengerti sekali, karena ibu menjelaskannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya kurang setuju kalau pas bagi kelompok ditentuinnya sama kita-kita, soalnya mending sama ibu aja. Soalnya kalau ditentuin sama kita-kita ada yang dianggap, ada yang enggak sama teman-temannya. Cuma itu saja pesan dari saya buat ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dina Nurlela. Saya berada di kelas 83. Menurut saya, belajar dengan ibu sangat menyenangkan, tetapi menurut pribadi saya sendiri, saya kurang paham dengan pelajaran fisika. Karena mungkin menurut saya kurang memahaminya. Pesan saya buat ibu, teruslah mengajar, janganlah putus asa meskipun murid kurang gitulah ya, Bu. Maafkan saya, mungkin selama ibu mengajar saya kurang kata-kata kurang baik. Pesan Elis dari semester 1 sampai semester sekarang, Elis sangat senang bisa belajar sama ibu. Ibu itu orangnya baik, ceria, tidak pernah mengeluh. Terus kalau anak-anak bandel, ibu masih tetap ceria, terus masih bisa semangat. Pokoknya the best buat ibu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika. Saya dari kelas 84. Ingin menyampaikan kesan dan pesannya untuk ibu. Saat belajar sama ibu itu menyenangkan, mudah paham, tidak bosan. Tapi ibu itu terlalu baik sama anak-anak. Pesannya mohon tolong dipertegas lagi dalam hal mengajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, assalamualaikum. Jadi di sini Bu Naila mau menyampaikan pesan dan kesan untuk ibu yang telah mengajar Naila dari semester 1 sampai semester 2. Selama ibu mengajar di kelas 83, Naila merasa sangat senang. Ibu mengajar dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak ilmu yang telah Naila dapat dari ibu. Naila bangga kepada ibu yang telah mengajar Naila dan teman-teman dengan sabar, walaupun kami susah diatur dan dikasih tahu. Bu, maaf jika selama ini Naila punya salah ke ibu, dan semoga ilmu yang telah ibu berikan kepada Naila bisa terapkan dengan baik, dan semoga Allah membalas kebaikan ibu.
Pesan Naila untuk ibu, jangan bosan mendidik siswa-siswi yang kurang mampu dalam ilmu pengetahuan dan sikap yang kurang sopan kepada ibu. Jadikan kami motivasi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berbudi luhur. Itu lebih bersabar untuk menghadapi siswa-siswi yang sulit untuk dinasehati dan sulit sekali untuk ditegur. Dan makasih untuk ibu yang telah mengajar Naila dari semester 1 sampai semester 2. Naila bangga kepada ibu. Makasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama belajar IPA dari semester 1 sampai semester 2, ibu sangatlah baik dalam menyampaikan materi dan sangat dipahami dan mudah mengerti. Pesan saya semoga dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA kepada adik-adik kelas sama seperti yang telah disampaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ibu mengajar di sini, saya merasa senang. Ibu mengajar dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak ilmu yang kami dapati dari ibu. Pesan saya, ibu jangan melupakan saya. Selain itu, saya berpesan agar ibu tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, dan kelak menjadi guru favorit. Segitu kesan dan pesan saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama ibu mengajar di kelas, ibu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga mudah dipahami. Pesan saya ingin ibu menjadi guru favorit saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kairinisa, berasal dari kelas 84. Kesan saya selama belajar IPA dengan Ibu Ulfa, saya sangat suka belajar IPA karena setiap selesai diterangin pasti langsung latihan. Dan saya paling gak bisa kalau latihan atau dikasih tugas tanpa diterangin, saya nggak bakal bisa mengerjakannya. Dan pesan saya untuk Ibu Ulfa, ibu harus tetap semangat mengajar semua murid-murid ibu, dan ibu jangan pantang menyerah. Raih impian ibu untuk menjadi yang terbaik. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk ibu karena ibu telah mengajarkan kami tentang banyak hal sampai kami tahu dan sampai kami bertanggung jawab dan sampai kami berani. Terima kasih ibu karena ibu sudah mengasih tugas yang sangat berarti bagi kami, dan kami tidak akan melupakan jasa ibu. Kami akan teringat pada ibu. Kami tahu ibu waktu itu bukan marah, tapi ibu tuh marah bukan karena marah, tapi ibu sayangkan sama kita semua. Dan kita semua tahu kok kalau ibu sayang pada murid ibu, dan kami semua sayang sama ibu. Terima kasih ibu atas jasamu yang telah mengajarkan kami bersusah payah. Terima kasih ibu. Kami akan mengenang jasamu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang ibu. Raih mimpi ibu. Oke, tadi kita sudah lihat video pesan dan kesannya. Wow, amazing sekali, subhanallah sekali. Pesan dan kesannya itu sangat membuat saya terharu, membuat saya, oh, seperti ini mereka belajar bersama saya. Oke, nah setelah saya lihat semuanya, saya punya poin-poin tertentu dari semua video yang sudah saya tonton, yang sudah saya lihat tadi. Kalian lihat juga. Jadi ada 3 poin. Saya memisahkan dua kategori, dari kategori kelebihan saya sama kekurangan saya. Nah, saya akan menyebutkan 2 itu sekarang, sama penyebab kenapa sih saya seperti
itu. Nah ya. Nah, untuk kekurangan saya tadi yang pertama itu ada yang menyebutkan bahwa belajar bersama saya itu saya menjelaskannya kurang, menjelaskannya terlalu cepat atau kecepatan. It's okay. Oke, kadang-kadang memang saya pada saat mengajar di kelas, kadang saya sudah suka berpikiran, kok saya merasa menjelaskan itu terlalu cepat ya. Makanya saya sering di setiap pembelajaran sering bertanya kepada anak-anak, gimana, udah ngerti belum? Ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi kan kebanyakannya saya juga dulu sama sih, kalau guru disuruh untuk bertanya kadang malu, kadang males gitu, jadi jarang ada yang bertanya. Nah, kalau nggak ada bertanya, karena saya suka bertanya kepada memberikan pertanyaan gitu, sekalian mereview gitu. Nah, memang saya sudah pernah merasakan saya menjelaskannya terlalu cepat. Oke, mohon maaf nih kalau ada suara-suara gaduh sedikit. Oke, ya. Jadi di rumah saya ini lagi ada perbaikan. Oke. Nah, itu jadi saya mohon maaf sekali kepada siswa-siswi saya kalau selama saya mengajar itu saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Insya Allah kedepannya kalau kita masuk, kalau ada kesempatan untuk belajar lagi bersama kalian, saya akan coba perlahan-lahan ya. Tapi di saat saya merasakan itu, saya mencoba kepada anak-anak itu, setiap kan IPA itu ada hitungannya ya. Nah, setiap ada hitungan saya selalu keliling ke masing-masing meja-meja anak-anak ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung gitu ya. Nah, itu inisiatif saya. Ya, jadi insya Allah kedepannya atau di tahun berikutnya saya akan mencoba mencoba merubahnya. Oke. Yang kedua, ada yang menyebutkan saya belajar bersama ibu itu ngantuk. Oke, itu masalah hal yang sudah biasa juga ya. Saya juga dulu waktu belajar, waktu menjadi siswa, kadang mendengarkan penjelasan guru itu karena suka ngantuk ya. Mungkin itu karena ada salahnya di gurunya juga, karena ada salah sama kitanya gitu. Kadang kita nggak suka sama pelajarannya, terus ibu mengerti. Mungkin belajar sama ibu pada saat menjelaskannya ya, mungkin pada saat menjelaskan sayanya kurang semangat atau keadaan ya, atau pada saat saya menjelaskan itu suasananya lagi mendung atau lagi hujan ya, jadi bawaannya ngantuk. Jadi saya ke depannya, tahun berikutnya insya Allah saya akan mencoba merubah cara pola mengajar saya agar siswa saya tidak mengantuk ya. Tapi saya sudah berikan saya suka mengajar itu dengan model-model pembelajaran yang saya ketahui waktu saya kuliah. Saya pernah mencoba model pembelajaran dengan lagu ya. Jadi anak-anak saya kasih tugas untuk membuat lagu, terus dinyanyikan di depan kelas mengenai materi yang akan disampaikan ya. Oke, kalau ada, saya juga sudah up videonya. Barangkali yang belum ada yang lihat atau barangkali mau lihat untuk referensi tugas kalian atau untuk referensi mengajar, boleh dilihat videonya di atas linknya di sini, boleh di sini juga. Oke ya. Selain itu saya pernah menggunakan metode bermain peran atau role playing ya, atau bermain drama. Oke ibu, nah, pelajaran IPA tapi kok ada dramanya? Nah, tujuannya itu saya kasih tahu ya sekarang buat anak-anak ibu. Tujuannya biar kalian tuh nggak jenuh gitu ya, bermain menggunakan model pembelajaran drama. Jadi kalian melihat teman-temannya berdrama, ada yang lucu ketawa, tapi di dalamnya ada materinya. Nah, jadi kan semua tersampaikan. Itu tujuannya. Selain itu ada juga praktek-praktek ya, dengan di IPA itu kan ada fisikanya. Nah, itu dipraktekkan, ada biologinya juga dipraktekkan. Kemarin di hukum Pascal, hukum Archimedes,
hukum bejana berhubungan. Nah itu saya praktekkan di semester 2. Nah yang ketiga nih, dari semua video pesan-pesan yang telah disampaikan oleh kalian, hampir semuanya menyebutkan saya mengajarnya kurang tegas. Bu, ibu mah belajar sama ibu kekurangannya hanya satu, kurang tegas. Oke. Nah ini memang kendala saya ya, karena mungkin saya masih awal-awal mengajar. Saya baru 2 tahun ya, baru mau ke 2 tahun mengajar, karena 2018 saya lulus, 2018 akhir saya mengajar, makanya mungkin dimohon maafkan saya kurang tegas dalam mengajar. Mungkin menurut mereka tegasnya itu kalau siswa-siswi itu apa ya, agak ngeyel. Nah mungkin saya kurang tegas memberikan sanksi kepada mereka ya, sanksinya tapi bukan sanksi fisik ya. Nah mungkin kurang tegas, atau di kelas ada yang berisik, nah saya kurang tegas, saya hanya bilang diam, jangan pada berisik, cuma gitu doang. Nah begitu mereka berisik lagi, nah itu mungkin maksud mereka, Bu katanya belajar sama ibu tuh harus tegas biar mereka itu tidak ngeyel, biar mereka tidak ngelonjak ke ibu. Ya memang saya rasakan, tapi kenapa sih saya lakukan itu? Pertama, saya dulu ya waktu sekolah, kadang kalau waktu masuk ke kelas tuh ya, kalau ada guru galak tuh bawaannya tegang gitu, jadi belajarnya juga fokus tapi tegang, jadi tidak mengerti ya. Itu saya tidak mau menjadi guru yang seperti itu. Saya ingin menjadi guru yang disayangi sama anak-anak dekat sama saya, curhat. Jadi kan pada waktu belajar mereka enjoy, mereka belajar tapi enjoy. Nah itu yang saya pengen rasakan. Jadi saya selalu mencoba dekat dengan mereka, masuk ke dunia mereka, biar mereka itu nyaman sama saya, jadi belajar juga nyaman bersama saya. Nah itu mungkin saya kurang tegas karena mungkin zamannya ya berbeda. Zaman sekarang itu kan anak milenial, jadi kalau guru itu kita baikin kurang tegas, nah itu mereka makin ngelonjak, kadang tidak menghargai. Itu pernah saya rasakan ya. Itu jadi saya kedepannya insya Allah saya akan merubah secara perlahan. Saya akan lebih tegas kepada siswa didik saya, oke ya. Jadi dimohon maafkan kalau saya kurang tegas dalam mengajarnya. Nah itu dalam sisi kekurangan yang telah disebutkan oleh siswa-siswi saya. Mungkin itu hanya sebagian, mungkin masih banyak sekali kekurangan saya ya. Tapi mereka mungkin tidak berani menyampaikan pada saya. Sudah bilang, sok kalian sampaikan kekurangan ibu mengajar, jangan takut, ibu nggak akan marah. Tapi tetap ya mereka mungkin agak-agak malu atau takut marah. Nah dalam segi kelebihan, katanya yang pertama, belajar sama ibu itu nyaman, senang, bahagia. Nah itu tujuannya saya, kenapa anak-anak itu biar bisa nyaman, bisa enjoy belajar bersama saya. Jadi mereka pengen enjoy belajar sama saya, dari tujuannya. Alhamdulillah mereka bisa merasa. Ada yang bilang ibu itu bucin ya, kayak anak-anak milenial itu ada kata bucin. Kayak bucin itu apa? Kata mereka bucin itu budak cinta katanya. Jadi sering membahas percintaan. Nah itu ya, memang saya kalau dalam mengajar itu sering menyisipkan kata-kata cinta. Lagi ngejelasin seperti cinta kita kepada dia. Nah itu kan termasuk bucin ya. Nah mereka ketawa. Nah jadi belajarnya itu nggak ngantuk gitu kalau diselipi seperti itu. Nah, itu ya tujuan itu bucin. Mungkin yang kedua alasan saya bucin juga, mungkin saya kan mengajar anak-anak milenial. Nah jadi saya juga harus menjadi guru milenial juga gitu ya, harus masuk ke dunia mereka.
Nah, yang ketiga ada yang bilang ibu itu guru sekaligus teman yang bisa diajak bercanda. Alhamdulillah ya, kalau mereka merasakan seperti itu saya syukuri. Alhamdulillah. Mereka juga ada yang bilang ibu belajar sama ibu, alhamdulillah penjelasannya mudah dipahami sehingga saya mengerti. Nah, alhamdulillah juga. Mungkin di lain sisi ada yang bilang saya menjelaskan kecepatan, ada yang di sisi mudah dipahami. Mungkin kan kita tahu, saya juga merasakan kemampuan siswa itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, itu yang mungkin belum saya pahami betul. Jadi saya tidak bisa, kadang cepat saya mengajarkan, kadang pelan, jadi berbeda-beda menanggapinya siswa. Nah, itu jadi kedepannya saya akan mencoba belajar biar penjelasan itu berada di tengah-tengah, gitu. Tidak cepat, tidak pelan juga. Itu kan kalau pelan bagi untuk siswa yang cepat tanggap mah ini lagi materinya. Nah, itu kan suka gitu ya. Oke, saya akan coba untuk kedepannya biar cara menjelaskan itu berada di tengah-tengah gitu ya. Lalu ada yang bilang, Bu, belajar sama ibu itu membuat saya semangat. Alhamdulillah ya. Kalau ada yang merasakan seperti itu berarti belajar sama saya lebih semangat gitu ya. Nah, ringan yang bisa saya review pesan-kesannya. Wow, saya mengucapkan terima kasih yang telah menyampaikan pesan-kesannya murid-murid saya, siswa-siswi saya dari mulai kelas 83 sampai kelas 86. Oke, nanti di video selanjutnya insya Allah saya akan membuat video pesan-kesan saya terhadap kalian semua yang saya ajar pelajaran IPA. Insya Allah saya akan buat nanti bagaimana sih pesan-kesannya belajar di kelas 83, 84, 85, 86 atau belajar di kelas 8A, 8B, 8C ya. Karena saya mengajar di beberapa sekolah, karena saya mencari pengalaman, jadi saya mengajar di 3 sekolah, di MTS 1, di SMP swasta 1, SMP negeri 1. Nah, itu ya. Biar saya tahu tuh bagaimana mengajar di sini, bagaimana di sini, bagaimana di sini, bagaimana. Nah, itu ya. Itu pesan-kesannya nanti saya akan buat untuk kalian semua untuk menjadi sebuah kenang-kenangan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak banget kesalahan yang disampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, untuk kalian murid-murid saya, siswa saya tersayang, untuk kalian yang menonton, mungkin menonton ada seorang guru. Oke, untuk kalian yang punya saran atau komentar, boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa di subscribe, di like ya, sama di share serta diaktifkan loncengnya biar kalian tahu kapan saya up video ya. Dan kalian subscribe itu membuat saya lebih semangat, membuat saya lebih sering upload videonya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu milenial.